Saudara semua, ketemu lagi dengan channel Jejak Sang Petualang. Ini sekarang posisi saya sedang ada di daerah Watu Kelir yang berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Sukoharjo. Di sini ada sebuah petilasan yang lazim disebut oleh masyarakat sekitar adalah watu gilang yang dipakai untuk pentas wayang yang dipentaskan oleh Eyang Sunan Kalijogo ketika saat Eyang Kebo Kanigoro melakukan perjalanan untuk menemukan tempat singgahnya. Jadi dari Eyang Sunan Kalijogo ini mengadakan pentas wayang ada di sini. Jadi ini adalah batu alas tempat duduk Eyang Sunan Kalijogo. Terus itu adalah batu Pakeliran yang menjadi nama asal desa daerah Watu Kelir. Dari desa inilah yang dari cikal bakal batu inilah yang dipakai untuk nama daerah sekarang ini. Sedangkan ini batunya masih ada di tengah pasar, tepatnya berada di belakang pasar Watu Kelir. Dari desa ini sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan channel Jejak Sang Pejalan. Kita melanjutkan kisah yang sebelumnya, di mana tempat sesirih atau bermunajat dan bertafakur dari Eyang Kebo Kanigoro adalah di daerah Kaligawam, Wonosari, Gunung Kidul, yang berbatasan dengan wilayah Wonogiri dan Sukoharjo. Daerah ini pernah dipakai para leluhurnya Eyang Kebo Kanigoro yang bernama Raden Boko di Pegunungan Kelir dari Kerajaan Salembi, menurut hikayat buku Babat Prambanan. Di daerah Kaligayam ini beliau lelaku selama 3 tahun dengan bahan makanan pokok adalah gayam. Dari inilah kisah Gayam atau penamaan desa Kaligayam terjadi. Di sini beliau berganti nama dengan sebutan Ki Imam Perwotosari utawi Ki Sidik Urip. Dengan cara bersandar pada pohon jati, saat lelaku ini beliau ditemui oleh Sunan Kalijogo dan mendapatkan perintah untuk mencari sendang dengan jumlah 9. Lalu mendirikan padepokan sebagai seorang ajar atau guru. Sebelum ditemui oleh Sunan Kalijogo, saat Topo Lelonobroto di daerah tersebut, beliau ditemui oleh seorang wanita yang menawarkan diri sebagai seorang istri bernama Manik Maninten. Dipercaya wanita ini adalah keturunan dari Prabu Siyung Wanoro yang lahir dari Wangsa Sunda atau Pajajaran. Saat sudah menjadi seorang ajar, berganti nama dengan sebutan Ki Ageng Purwotosidik utawi awal dari kebenaran, dan bermukim di daerah Sarean, Jatingareng, Watu Kelir, Sukoharjo, atau juga sering disebut dengan penamaan lain Ki Ageng Banyu Biru, setelah menemukan sendang saat disuruh oleh Sunan Kalijogo. Untuk mengenalkan kepada masyarakat yang ada di daerah sekitar, Sunan Kalijogo mengadakan pertunjukan wayang kulit. Wayang tadi yang dibawa dari daerah Demak, yang biasa digunakan untuk syiar agama. Di saat dulu masyarakat Jawa masih menganut ajaran Siwa Buddha. Kini daerah tempat pementasan wayang tersebut beralih fungsi menjadi pasar Watu Kelir di atas lempengan batu gilang yang lebar. Sedangkan Pakeliran atau kelir untuk sandaran wayang juga memakai batu gilang dengan cara disandarkan pada pohon kamal utawi asem. Batu ini sekarang masih ada dan bertempat di belakang pasar Kelir di bawah pohon asam atau kamal.
dan daerah ini sekarang disebut Desa Watu Kelir berasal dari kata pageliran. Adapun pentas wayang yang dipentaskan dengan lakon atau judul Bimo Suci mengandung ajaran atau sanepo, manusia yang tekun imamnya atau tahan godaan. Sedangkan sosok Bima digambarkan adalah sosok guru bagi muridnya yang menimba ilmu kebatinan kanuragan rohani. Akhirnya beliau menjadi mufti di daerah ini. Adapun kesembilan sendang tersebut adalah yang pertama, Sendang Danumulyo di Dukuh Serut, Jatinge Ngarang, kurang lebih 1 km arah ke timur, dan dipercaya sendang ini pernah dipakai Joko Tingkir mengambil air wudhu di saat akan melakukan sholat asyar. Atau sendang tadi terkenal dengan sebutan sendang derajat. Yang kedua, Sendang Sepanjang oleh Pakubuwono ke-10 diberi nama Sendang Ajang Mas. Berada di Dukuh Sarehan, Jatingareng, biasa digunakan untuk hajat orang yang berdagang dan seniman seniwati. Yang ketiga, Sendang Krapyak atau biasa digunakan untuk peristirahatan raja, berada di Dukuh Margomulyo. Tempat ini sering didatangi oleh Syekh Siti Jenar untuk memberikan piwucal kepada Ki Ageng Kempu Kanigoro saat dahulu Pakubuwono sedoso dateng ke tempat ini dengan menaiki kuda yang bernama Kanjeng Kiai Maruto, keturunan dari desa Singosari Boyolali, dengan pelana kuda bernama Kanjeng Kiai Cekata. Yang keempat, Sendang Margomulyo di Dukuh Margomulyo Kidul. Yang kelima, Sendang Margojati di Dukuh Margojati. Yang keenam, Sendang Kupak Warak utawi Sendang Panguripan. Yang ketujuh, Sendang Bendo berada di Margomulyo Utara. Yang kedelapan, Sendang Banyu Biru sudah ditutup dan didirikan masjid bantuan dana yang berasal dari Qatar. Yang kesembilan, Sendang Siluwih di Dukuh Sarehan. Disinilah Ki Joko Tingkir selama 3 bulan, lalu berangkat ke Demak Bintoro ditemani oleh Mas Monco, Mas Wilo, dan Wurakil. Ki Joko Tingkir di sini diajari ilmu kepemudaan kasampurnan, mengolah negeri kanugaran. Sedangkan penamaan Dukuh Margorejo dan Margojati dahulunya adalah pesanggrahan Kraton Surakarta untuk mesanggrah saat akan sowan ziarah, dan disambut oleh masyarakat dengan hidangan atau pasugatan tegan atau kelapa muda, bili, uwi, krowotan, dan sekarang tanah ini dipakai oleh masyarakat atas hibah dari Kraton Surakarta Hadiningrat.